Oke, Oke, kita mulai untuk presentasinya tentang materi pada hari ini terkait materi yang pertama pengukuran dan pengendalian aset. Yang kedua, mengukur dan mengendalikan pusat investasi. Yang ketiga, terkait EVA dan ROI. Silakan Kak Isma. Baik, terima kasih Pak Dani. Materi selanjutnya pengukuran dan pengendalian aset. Pengukuran dan pengendalian aset adalah proses untuk menentukan nilai aset dan mengelola serta melacak penggunaannya agar efisien dan efektif. Pengukuran menentukan nilai aset, sementara pengendalian memastikan aset digunakan sesuai tujuannya. Dilacak informasinya seperti lokasi, pemeliharaan, dan pemakaian, serta dikelola untuk memaksimalkan nilainya bagi organisasi. Pengukuran aset, pengertian proses untuk menentukan nilai suatu aset pada titik waktu tertentu, menggunakan berbagai metode seperti biaya historis, nilai pasar, atau nilai wajar. Tujuannya untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja, dan memotivasi manajer untuk membuat keputusan yang baik. Contohnya, menghitung nilai buku aset tetap, piutang, atau kas untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Selanjutnya, pengendalian aset. Pengertian dari pengendalian aset adalah praktek pengelolaan, pelacakan, dan pemantauan aset untuk memastikan penggunaan yang efisien dan efektif. Tujuan dari pengendalian aset adalah melacak aset, memantau kondisi dan pemakaiannya, memastikan aset digunakan sesuai tujuan, dan memotivasi manajer untuk mengelola aset secara efisien. Contohnya, menggunakan sistem pelacakan aset untuk memantau lokasi, jadwal pemeliharaan, dan riwayat penggunaan aset. Hubungan antara pengukuran dan pengendalian. Pengukuran memberikan data tentang nilai aset yang kemudian digunakan dalam proses pengendalian. Pengendalian menggunakan data dari pengukuran untuk mengelola aset secara efektif dan efisien. Kedua proses ini bekerja sama untuk memastikan aset perusahaan dimanfaatkan secara optimal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nadia ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai buku. Yang pertama, pengukuran nilai buku untuk aset yang berwujud atau tangible aset. Nilai buku dari aset berwujud yaitu harga perolehan dikurang penyusutan atau amortisasi. Nah, di dalam penyusutan ini terdapat 4 jenis tipe penyusutan. Yang pertama yaitu ada metode garis lurus. Metode garis lurus ini umumnya digunakan untuk bangunan dan peralatan kantor. Lalu penyusutan ini dilakukan sama nominalnya sama setiap tahun. Lalu ada metode saldo menurun. Saldo menurun ini umumnya digunakan untuk mesin industri atau kendaraan. Beban penyusutan dari metode saldo menurun ini biasanya besar di awal, kemudian kecil di akhir. Selanjutnya itu dengan metode penyusutan dengan jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun ini biasanya dipakai untuk aset yang manfaatnya lebih besar di tahun awal. Selanjutnya, penyusutan dengan metode unit produksi. Eh, Metode penyusutan ini digunakan untuk mesin produksi maupun alat berat. Selanjutnya itu pengukuran nilai buku untuk aset tak berwujud atau intangible asset. Eh, Yaitu biasanya untuk aset tak berwujud ini adalah aset seperti hak paten, lisensi, software, franchise, atau merek dagang. Untuk mencari nilai bukunya itu harga perolehan dikurang akumulasi amortisasi. Amortisasi juga terbagi dua. Yang pertama itu amortisasi garis lurus, yaitu yang paling umum digunakan dan masa manfaatnya nantinya ditentukan. Misalnya untuk software masa manfaat 5 tahun. Lalu selanjutnya tidak diamortisasi atau umur aset tidak terbatas. Biasanya ini digunakan untuk merek dagang yang tidak memiliki batas waktu.
Selanjutnya itu aset keuangan. eh, Diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi. Ini biasanya digunakan untuk aset berupa obligasi, pinjaman, dan piutang. Selanjutnya itu nilai wajar, menggunakan nilai wajar atau fair value. Ini digunakan untuk menghitung nilai buku aset dalam bentuk saham dan instrumen yang diperdagangkan. Dan yang terakhir yaitu aset keuangan diukur dengan net realizable value. Ini biasanya digunakan untuk pengukuran piutang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dinda. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian aset, yaitu inventarisasi. Pengertian inventarisasi menurut Sugiyama adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki atau dikuasai sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi pemerintah. Seluruh aset perlu diinventarisasi dengan baik yang diperoleh berdasarkan beban dana sendiri atau investasi, hibah, ataupun dari cara lainnya. Tujuannya yaitu menciptakan tertib administrasi, pengamanan aset, serta pengendalian dan pengawasan aset. Sementara itu, tujuan khusus inventarisasi aset yaitu untuk menjaga ketertiban administrasi barang yang dimiliki, untuk menghemat keuangan sebagai bahan pedoman untuk menghitung kekayaan, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang, serta memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Next. Nah, ini merupakan alur proses inventarisasi aset. Menurut Siregar, alur proses inventarisasi aset terdiri dari yang pertama, preparation, yaitu tahap persiapan biasa dimulai dari mapping kondisi aset, lokasi aset, SDM perusahaan, sampai teknis pelaksanaan inventarisasi aset. Yang kedua, yaitu execution, di mana tahap pelaksanaan dimulai ketika seluruh tahap preparation dipenuhi, di mana prosedur dalam inventarisasi dijalankan sesuai dengan schedule dan kompetensi SDM inventarisasi. Yang ketiga, finishing, yaitu tahap akhir berkaitan dengan proses hasil laporan pelaksanaan inventarisasi sampai dengan laporan final hasil inventarisasi. Untuk mendapatkan inventarisasi yang maksimal, biasanya diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi dan software yang memadai dalam pengelolaan aset perusahaan, sehingga dapat diketahui aset yang harus dimiliki perusahaan itu dapat digunakan tepat guna sesuai fungsinya dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, lalu yang berikutnya mengenai audit. Pengertian audit sendiri adalah tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian penertiban dalam upaya pengurusan barang secara fisik, administrasi, dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi sehingga barang tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambilan alian, atau klaim dari pihak lain. Nah, yang berikutnya yaitu rancangan proses legal audit. Yang pertama, menyusun rancangan program legal audit atau kejelasan hukum terhadap aset tetap agar jelas kepemilikannya. Yang kedua, menyusun perkiraan estimasi penerimaan pendapatan atau jumlah dan lama masanya bagi aset yang mempunyai kewenangan hukum. Dan yang ketiga, menyusun rancangan pengelolaannya atau pelaksanaannya, apakah akan dilaksanakan oleh pihak ketiga atau swakelola. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengukur dan mengendalikan pusat investasi. Nah, untuk mengukur dan mengendalikan pusat investasi secara tepat, ini perlu dilakukan pengukuran kinerja menggunakan metrik seperti Return on Investment atau ROI dan Economic Value Added atau EVA, serta menerapkan strategi pengendalian yang meliputi pemberian wewenang kepada manajer, evaluasi kinerja berkala, dan analisis data berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi.
Nah, untuk mengukur kinerja pusat investasi, kan tadi ada dua, ROI dan EVA. Untuk ROI sendiri adalah mengukur laba yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah investasi yang digunakan untuk menghasilkannya. Rumusnya adalah laba operasi investasi rata-rata dikali 100%. Tujuannya adalah menilai seberapa efisien investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba, di mana pengukuran ini merupakan perluasan dari pusat laba. Kemudian untuk EVA atau Economic Value Added adalah mengukur nilai tambah yang diciptakan dengan menghitung selisih antara tingkat pengembalian modal dengan biaya modal. Untuk rumusnya sendiri adalah tingkat pengembalian modal dikurangi biaya modal dikali modal yang dikelola. Kemudian untuk tujuannya adalah menilai apakah laba yang dihasilkan telah melebihi biaya modal yang dikeluarkan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Next. Untuk pengendalian pusat investasi, ya ini adalah proses di mana kita mengelola dan mengukur kinerja pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas laba dan investasi yang digunakan. Tujuan utamanya adalah untuk memotivasi manajer agar menghasilkan laba yang lebih memadai, membuat keputusan investasi yang tepat, dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian pusat investasi ini melalui target dan budgeting. Ya, ini melibatkan perbandingan antara kinerja aktual dengan target dan anggaran yang telah ditetapkan secara berkala untuk mengukur profitabilitas dan efisiensi penggunaan investasi ini. Nah, ini dilakukan dengan menetapkan target laba berdasarkan investasi yang dikelola manajer, kemudian membandingkan laba aktual dengan target anggaran, dan mengukur kinerja menggunakan metrik seperti ROI atau EVA yang saya jelaskan tadi. Next. Nah, untuk mengendalikan pusat investasi ini bisa memberikan caranya yaitu bisa memberikan otonomi dan wewenang, yaitu memberi manajer divisi otonomi untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan profitabilitas dan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan laba bersih. Kemudian bisa juga dengan melakukan evaluasi kinerja berkala, melakukan tinjauan dan evaluasi rutin terhadap kinerja manajer pusat investasi untuk menganalisis pencapaian target dibandingkan tolak ukur yang telah ditetapkan. Kemudian bisa juga dengan menggunakan perkiraan yang berkelanjutan, memanfaatkan analisis data dan perkiraan yang real time untuk menyesuaikan target secara proaktif terhadap perubahan kondisi pasar. Dan juga bisa juga dengan menetapkan tolak ukur yang jelas dan memastikan ada target yang jelas seperti target penjualan dan target anggaran laba sebelum menganggarkan modal investasi. Demikian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, definisi dari residual income. Residual income ini adalah ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan laba bersih setelah dikurangi biaya modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Residual income di sini konsepnya digunakan untuk menilai apakah suatu unit bisnis atau perusahaan menciptakan nilai di atas biaya modalnya. Menurut Hansen dan Mowen 2005, residual income dihitung dengan mengurangkan biaya modal dari laba operasi sehingga mencerminkan laba yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi pemilik modal. James A. Olson kemudian mendefinisikan residual income atau laba abnormal sebagai laba akuntansi di berjalan dikurangi biaya penggunaan modal yang diukur dengan nilai buku awal dikalikan dengan biaya modal. Selanjutnya, residual income ini terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama laba operasi atau operating income, kemudian ada investasi yang digunakan, dan yang terakhir ada biaya modal atau cost of capital. Selanjutnya, untuk menghitung residual income diperlukan yaitu operating income atau net income dikurangi required rate of return yang sudah dikalikan oleh invested capital. Jadi operating income ini merupakan hasil operasi divisi setelah pajak. Kemudian required rate of return adalah tingkat pengembalian minimum yang ditetapkan manajemen, seringkali WACC divisi atau target return. Dan kemudian invested capital ini adalah basis investasi atau divisi. Misalnya adalah average operating assets, book value of assets. Untuk contoh sederhana bisa dilihat di pojok kiri bawah. Selanjutnya, berikut di sini ada perbandingan dari ROI, residual income, dan economic value added.
Jadi secara garis besar, perbandingan di antara ketiga tolak ukur atau pengukuran ini adalah pengukuran mereka di mana return of investment hanya menggunakan persentase atau relatif, di mana sedangkan residual income dan economic value added di sini menggunakan absolut atau nilai rupiah. Selanjutnya, untuk implikasi praktis dalam pengendalian manajemen, jadi langkah praktis menerapkan residual income yaitu yang pertama adalah tentukan definisi investasi capital, misal average total asset, operating assets, dan konsisten sepanjang periode. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan required return, biasanya berbasis WACC perusahaan. Kemudian pilih basis laba, operating income setelah pajak atau net income. Gunakan yang paling relevan dan jelaskan penyesuaian. Lalu dilanjutkan dengan penyesuaian akuntansi bila perlu untuk meminimalkan distorsi. Dan selanjutnya adalah gunakan residual income bersama metrik lain. Di kombinasi antara residual income dengan KPI operasional atau balance scorecard direkomendasikan untuk menghindari fokus berlebihan pada satu ukuran finansial. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terkait EVA sendiri atau Economic Value Added adalah merupakan salah satu alat ukur kinerja pusat investasi perusahaan yang digunakan untuk menilai apakah suatu divisi atau proyek dalam perusahaan tersebut benar-benar dapat menciptakan nilai ekonomi setelah memperhitungkan biaya modal. Pengukuran EVA sendiri dilakukan dengan pangkang atau operasi bersih setelah pajak dengan biaya modalnya sendiri yang digunakan untuk membiayai aset. Investasi yang apabila dirumuskan adalah sebagai berikut. EVA sama dengan NOPAT atau alat operasi bersih setelah pajak dikurang dengan WACC dikali dengan investasi capital. WACC sendiri adalah weighted average cost of capital. Kesimpulan dari nilai EVA sendiri bisa dilihat di bawah bahwa apabila EVA-nya positif, maka perusahaan investasi dianggap menciptakan nilai. Sementara sebaliknya, apabila EVA-nya negatif, maka laba yang dihasilkan belum dapat menutup biaya modal, sehingga justru menggores kekayaan pemilik modal. Next. Berikut adalah contoh terkait perhitungan EVA sendiri. Apabila misalkan NOPAT-nya adalah 2 miliar dan misalnya diinvestasikan adalah 7 miliar dengan WACC sendiri 9% per tahun, maka yang pertama dapat kita lakukan adalah hitung biaya modalnya sendiri. Dengan cara WACC dikali dengan modal yang diinvestasikan, didapatkan 630 juta. Kemudian kita dapat menghitung EVA dengan mengurangkan 2 miliar terhadap 630 juta tadi, sehingga didapatkan positif 1.370 juta. Dan di sini nilainya positif, maka proyek atau divisi tersebut memberikan nilai tambah ekonomi. Apabila dimisalkan NOPAT-nya sendiri hanya 500 juta, maka didapatkan nilai EVA sendiri minus 130 juta. Dan apabila minus 130 juta atau negatif ini, maka perusahaan investasi tersebut merusak nilai ketika returnnya lebih rendah dari biaya modal. Next. Lanjut. Gambaran besar terkait EVA sendiri. Terkait EVA sendiri, sifat ukurannya bersifat absolut dalam bentuk rupiah. Fokus utamanya terkait dengan nilai tambah ekonomi setelah biaya modal. Kriteria kinerjanya positif, berarti menciptakan nilai. Apabila negatif, merusak nilai. Relevansi perusahaan investasi sangat cocok untuk menilai apabila divisi layak dipertahankan atau diperluas, dan sebaliknya. Berikutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Kemudian ada ROI atau Return on Investment. Adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif suatu investasi menghasilkan keuntungan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional dengan total investasi, sehingga memberikan gambaran apakah sumber daya perusahaan digunakan secara efisien. ROI dapat dihitung secara keseluruhan untuk perusahaan serta untuk setiap divisi dalam kasus perusahaan skala besar. Next. Rumus dasar ROI. Rumus dasarnya ialah keuntungan bersih dibagi total investasi dikali 100%. Dengan keterangan keuntungan bersih merupakan nilai akhir investasi dikurangi nilai awal investasi, yang kemudian total investasi merupakan jumlah modal yang dikeluarkan. Next. Rumus dasar ROI yaitu keuntungan bersih dibagi total investasi dikali 100. Dengan keterangan keuntungan bersih merupakan nilai akhir investasi dikurangi nilai awal investasi. Kemudian total investasi merupakan jumlah modal yang dikeluarkan.
Next. Contoh yang pertama investasi saham. Jika nilai awal investasi 50 juta, kemudian naik jadi 70 juta, dengan dividen sebesar 5 juta, maka laba bersih yang diperoleh adalah sebesar 25 juta. Untuk ROI bisa diperoleh sebagai berikut, yaitu 25 juta dibagi nilai 50 juta dikali 100 sama dengan 50%. Kemudian ada contoh kedua yaitu investasi properti yang nilai awal sebesar 500 juta dengan keuntungan bersih 50 juta. Kemudian untuk ROI sama dengan 50 juta dibagi 500 juta dikali 100 sama dengan 10%. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perbedaan EVA dan ROI. Perbedaannya di sini ada beberapa. Yang pertama terkait perbedaan kegunaan. Dari sisi EVA, di sini EVA digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan pendapatan. Sedangkan ROI digunakan untuk mengevaluasi jumlah pendapatan yang diperoleh sebanding dengan modal. Lalu pengukurannya, EVA memiliki ukuran yang mutlak, sedangkan ROI ini memiliki ukuran yang relatif. Keuntungan yang digunakan dalam perhitungan EVA laba sebelum bunga dan pajak yang digunakan, lalu untuk ROI laba setelah bunga dan pajak digunakan. Rumus yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan, EVA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak dikurangi dengan dalam kurung aset properti dikalikan dengan biaya modal. Sedangkan ROI laba sebelum bunga dan pajak atau disebut juga dengan EBIT dibagi dengan modal yang digunakan. Selanjutnya, kesimpulan presentasi, itulah pengertian dari EVA, cara menghitung, contoh, dan perbedaan EVA dan ROI. Mengetahui pengertian EVA dan ROI sangat penting jika Anda memiliki bisnis yang melakukan investasi pada instrumen baik aset maupun finansial. Dengan mengukur keuntungan investasi pada bisnis, Anda bisa dengan mudah menentukan apakah ingin melakukan investasi yang serupa atau melakukan investasi pada instrumen lainnya dengan tingkat pengembalian keuntungan yang lebih baik. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.